Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Tentunya kita lanjutkan episode yang kemarin ya. Kali ini aku akan bahas lagi tentang cincin termahal atau cincin yang biasanya kita pakai, tapi yang bukan KW ya tentunya. Nah, aku akan tanya lagi nih. Pembuatannya itu Nah, aku akan tanya lagi sama Mas Akbar tentang pembuatannya. Kemarin aku tanya itu tentang cara eh apa ya, menemukannya atau di apa ya, kayak wawasannya gitu ya. Sekarang aku akan tanya pembuatannya lama nggak sih kalau bikin cincin berlian ini, atau membutuhkan berapa bulan atau berapa minggu? Bisa dijelaskan Mas Akbar? Kalau untuk pembuatan cincin berapa lama, beberapa bulan itu berapa lama sih itu? Kurang paham. Ini narasumber kita emang agak apa ya? Kayak Kurang lapar. Mungkin lapar ya, mungkin lapar. Oke. Untuk pembuatannya, jadi untuk proses pembuatannya itu emang itu tergantung dari apa namanya detail-detail dari cincin tersebut gitu. Jadi semakin tinggi detail dari sebuah cincin atau sebuah objek cincin tersebut, itu semakin lama juga pengerjaannya. Ada yang pengerjaannya sampai 1 bulan, ada yang pengerjaan cuma 1 minggu. Dan ini ada lagi nih di sebuah PT. Jadi di Surabaya ada sebuah PT yang itu PT tersebut itu adalah sebuah PT yang berfungsi dalam pengolahan emas. Jadi di sana itu emang emas itu enggak manual kayak dilebur manual secara apa namanya kayak individu gitu, kayak home industry, enggak, tapi dia dijadikan sebuah PT. Jadi emang PT besar yang itu jadi pembuatan emasnya itu menggunakan mesin semua. Jadi pembuatan masalnya setelah peleburan kemudian pembuatan masalnya itu benar-benar dilakukan oleh mesin. Jadi pengerjaannya lebih cepat. robotik gitu. Iya, robotik. Sekarang emang eranya emang seperti itu. Tapi kan itu untuk apa namanya kayak komersil aja. Komersil dalam artian cincin-cincin digunakan oleh masyarakat-masyarakat yang biasa, masyarakat luas. Tapi untuk yang digunakan apa ya, cincin yang digunakan sebagai mungkin kayak digunakan untuk warisan, kemudian digunakan sebagai apa ya, dipertunjukkan di sebuah galeri, itu mungkin membutuhkan detail-detail tertentu yang lebih identik. Makanya dia penggunaannya apa, prosesnya itu biasanya dikerjakan oleh orang-orang tertentu, bukan dari apa namanya dari perusahaan seperti itu. Oke, tadi udah dijelasin ya teman-teman sama Mas Sasi, tentunya temennya Mas Akbar karena kurang itu kali ya, aku nggak tahu. Oke, lanjut, aku akan tanya lagi nih, gimana ya kalau misalnya kita itu menjual belikan lagi nih si berlian ini. Kan kemarin kan udah dibahas kalau semakin kalau semak kalau semakin brand ini semakin apa ya, maksudnya populasinya rendah, semakin mahal. Nah, kalau kita menjualkan belikan lagi, misalnya kita kita yang beli, nah dia yang jual, nah apakah itu akan tambah mahal lagi atau biasa aja, atau buat atau enggak atau enggak akan dijual lagi? Oke, ini Mas Akbar ada oleng. Ih, eh, Jadi ngomongnya gimana Mbak? Diperjualbelikan harga. Iya. Harganya ya menurut saya itu selama memang tidak ada rusak atau minus dari belian tersebut, ya menurut saya harganya akan sama. Tapi nggak tahu kalau menurut pendapat Mas Rosid itu gimana. Untuk buat teman-teman ya, jadi itu kembali lagi ke hukum ekonomi. Teman-teman tahu hukum ekonomi kan, semakin langka itu sebuah barang, maka semakin mahal barang tersebut. Semakin apa namanya tidak langkanya sebuah barang, maka apa namanya harganya juga semakin murah. Itu hukum ekonomi. Dan untuk terutama untuk permata maupun logam mulia yang kita bicarakan sebelumnya, itu memang apa namanya sebuah apa ya, bahan atau objek yang benar-benar itu memang sulit dicari itu. Karena memang dari dasarnya memang sulit dicari. Dasarnya udah sulit dicari, kemudian apa ada
pemodifikasian dalam cincin tersebut, makanya harganya semakin mahal gitu. Jadi untuk tahun ini semuanya, tahun ini harga cincin sampai angka 500.000 per gram. Mungkin 5 tahun ke depan harganya bisa sampai 700, dan itu nggak bisa turun untuk logam mulia. Kecuali kayak seperti yang kita tahu kayak kripto dan lain-lain, itu tidak pasti harganya. Tapi untuk logam mulia itu harganya biasanya seringnya tuh naik. Tapi kan yang perlu kita ketahui, harga beli dan harga jual emang berbeda ya. Harga jual sekarang dan harga jual kemarin juga berbeda. Itu yang teman-teman harus patut ketahui. Oke teman-teman, itu penjelasan dari Mas Rasid ya. Karena Mas Akbar kurang paham atau nggak tahu ya, kurang paham mungkin. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut next berikutnya aja kali ya. Oke, terima kasih.